Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD 2 Gombang yang saya cintai. Pada kesempatan hari ini, Senin 30 Januari 2023, saya berkenan menyampaikan susunan acara pada kegiatan pada hari ini, yaitu susunan acara diseminasi budaya positif pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri 2 Gombang. Yang pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan acara yang ketiga sambutan, kemudian acara yang keempat acara inti. Acara sambutan nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah di Negeri 2 Gombang, Ibu Mawarni. Kemudian acara inti akan disampaikan oleh Ibu Irma. Kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dan yang terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara singkat dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri 2 Gombang. Untuk menyingkat waktu, marilah kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan keyakinan, sehingga dalam acara penyampaian diseminasi budaya positif pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri 2 Gombang dapat berjalan dengan lancar. Untuk yang beragama Islam, marilah nanti kita membaca hamdalah bersama-sama, Bismillah bersama-sama. Kemudian untuk yang beragama lain supaya menyesuaikan, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara saya nyatakan dibuka. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Mawarni SPD. Waktu dan tempat saya aturkan sepenuhnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya di hari ini diberi sehat dan umur panjang, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Untuk berikutnya saya ucapkan selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekolah kita SD 2 Gombang, yang pada hari ini kita ucapkan selamat pagi, selamat datang semuanya. Di sini akan saya sedikit memberikan sambutan kepada Bapak Ibu guru serta khususnya Ibu Irmawati SPD yang akan memberikan seminar pada hari ini, yaitu mengenai diseminasi budaya positif pada satuan pendidikan sekolah dasar yang sekolah SD Negeri 2 Gombang sebagai sekolah penggerak. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Irmawati yang akan menyampaikan inspirasinya kepada kita, yang tentunya Ibu Irma adalah seorang calon guru penggerak di SD Negeri 2 Gombang, Cawas, Klaten, yang pada hari ini sangat menginspirasi pada Bapak Ibu guru semuanya untuk kedepannya, agar kita semuanya selalu eksis terhadap kegiatan-kegiatan kita, yaitu kegiatan di sekolah penggerak. Sebagai sekolah penggerak, Ibu Irmawati sangat menginspirasi, dan tentunya ini adalah bentuk dari pengimbasan kegiatan di sekolah penggerak SD Negeri 2 Gombang. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya penjenengan-penjenengan semuanya juga sangat terinspirasi kepada kegiatan Ibu Irma. Semoga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan calon guru penggerak kita selalu kedepannya tetap eksis dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan bisa berhasil guna, berdaya guna bagi khususnya Ibu Irmawati dan tentunya bagi Bapak Ibu guru serta umumnya ke anak didik kita semuanya. Sekian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan mohon Bapak Ibu guru melanjutkan kegiatan hari ini. Semoga terinspirasi juga pengimbasan ini dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi sekolah penggerak SD Negeri 2 Gombang umumnya, dan untuk sekolah penggerak di lain tempat, khususnya di seluruh Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gombang, Ibu Sri Mawarni. Untuk selanjutnya acara yang keempat, yaitu acara inti yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Irmawati SPD dalam penyampaian diseminasi
budaya positif pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri 2 Gombang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sri Mawarni selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gombang yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Gombang yang saya hormati pula, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dalam melaksanakan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, diberi kesehatan tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di zaumul akhir. Amin. Nah, Bapak Ibu, berkat doa panjenengan sedaya nggih, saya sudah melaksanakan modul 1, menyelesaikan modul 1 dalam program Guru Penggerak, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Di modul 1 ini ada 4 submodul Bapak Ibu. Pada kegiatan ini saya melaksanakan diseminasi budaya positif pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Penggerak SD Negeri 2 Gombang. Sebelum saya lanjutkan, ya Bapak Ibu, agar suasananya tidak tegang, lebih rileks. Ini di sini saya punya sebuah gambar. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu. Kelihatan bukan Pak Bu? Kelihatan ya. Di situ ada sebuah gambar. Coba Bapak Ibu bisa menebak kata apa yang bisa disusun dari gambar tersebut. Sakit? Apa Bu Fia? Lebih baik, betul nggih, karena itu ada gambar lebah, A-nya diganti I, kemudian ada gambar batik, itu T-nya dihapus, dihilangi. Betul sekali Mbak Fia. Tangan buat Fia. Ya, kita lanjutkan ya, itu sebatas ice breaking agar suasananya lebih cair ya, biar tidak tegang. Saya lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang pertama saya akan menyampaikan konsep utama modul budaya positif. Pada modul budaya positif ini ada 6 poin. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Nah, untuk ulasan yang pertama adalah mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang diketahui bersama di sekolah kita ini pembelajarannya berbentuk klasikal ya Bapak Ibu. Dalam artian kita sering membelajarkan kepada siswa, murid-murid kita itu jarang memperhatikan perbedaan atau kebutuhan dari masing-masing siswa tersebut. Jembatan Bapak Ibu? Iya betul ya. Nah, untuk paradigma baru ini sebenarnya Bapak Ibu guru sudah sangat familiar ya, karena kita sudah
melaksanakan sekolah penggerak dan melaksanakan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini pembelajaran kita meskipun klasikal, kita juga harus memperhatikan kebutuhan dari masing-masing murid itu, tidak disamaratakan begitu. Jadi itulah yang namanya pembelajaran terdiferensiasi. Begitu Bapak Ibu, paham ya? Paham, saya lanjutkan. Untuk yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata disiplin ya? Iya, apa makna kata disiplin itu Bapak Ibu? Oke, bisa. Sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan, iya, tepat ya. Kata disiplin itu biasanya kita memaknai dengan kepatuhan terhadap aturan, begitu ya? Nah, itu yang sering kita dengar. Di sini kata disiplin ini berasal dari kata bahasa Latin yang dari kata disiplina, itu yang artinya belajar, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Gini, leres nggih? Betul nggih Bapak Ibu? Karena murid kita itu kalau sudah mendengar kata disiplin itu bawaannya takut. Takut kenapa? Takut dihukum. Kalau melakukan kesalahan nanti kena hukuman, begitu ya? Saya lanjutkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi itu ada dua ya Bapak Ibu, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau yang anak melakukan sesuatu kemudian takut karena hukuman, takut ingin mengharapkan imbalan, nah itu namanya motivasi apa Pak? Ekstrinsik ya, betul. Tetapi kalau siswa melakukan sesuatu tapi didasari dari dirinya sendiri, nah itu dinamakan motivasi intrinsik, betul sekali. Kita lanjutkan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini berarti anak itu sudah punya kemauan, bertanggung jawab, disiplin dan didasari dengan motivasi dari dirinya sendiri, atau motivasi apa tadi Bapak Ibu? Intrinsik. Oke, betul sekali. Baik, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pada kurikulum merdeka, nilai-nilai kebajikan ini dijabarkan atau diimplementasikan dalam profil pelajar Pancasila. Dalam nilai-nilai kebajikan ini ada yang merumuskan dari Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Beliau memberikan pernyataan, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Untuk teori yang kedua yaitu dari Diane Goshen pada tahun 1998.
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Nah, kita memasuki poin yang kedua, Bapak Ibu, tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi ya Bapak Ibu, bahwa motivasi itu ada dua, yaitu motivasi apa Bu? Ekstrinsik dan intrinsik. Ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk yang pertama, yaitu siswa kita misalnya itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasinya seperti itu, seperti murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Pernah nggih dialami di murid kita? Sering ya, sering. Anak-anak kita itu sering melakukan disiplin diri itu karena terpengaruh aturan atau takut dihukum. Nah, seperti itu merupakan motivasi atau dorongan yang dari luar atau ekstrinsik. Yang kedua, motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti contoh, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Dia melakukan perbuatan yang baik, misalnya dengan mengerjakan tugas tepat waktu, dengan mengerjakan PR agar mendapatkan nilai yang bagus, dengan mau melakukan apa yang diperintahkan bapak ibu guru, tapi dengan ada syaratnya, ada imbalannya. Nah, ini termasuk motivasi ekstrinsik juga nggih, atau motivasi dari luar. Nah, untuk yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, yang seperti ini yang kita harapkan ya Bapak Ibu, kita membimbing siswa agar siswa itu mempunyai kesadaran untuk melakukan sesuatu yang didasari dari dirinya sendiri atau dinamakan motivasi intrinsik dari dalam. Ya, saya lanjutkan. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Loh, kenapa toh kok bisa gagal? Nah, yang sering kita lakukan adalah mengenai yang pertama hukuman. Nah, jadi kita bisa memberikan pendidikan, membelajarkan kepada anak itu kadang gagal. Karena apa? Karena kita memberi hukuman. Nah, kenapa bisa gagal? Ya, hukuman di sini ada ciri-cirinya atau sifatnya. Itu yang pertama, menyakitkan Bapak Ibu. Kenapa bisa menyakitkan? Karena ya terutama untuk yang dihukum ya. Bagi anak yang dihukum ini sifatnya menyakitkan, dia sakit hati dihukum oleh Bapak Ibu guru karena sudah melakukan kesalahan. Yang kedua, tidak menimbulkan perasaan tidak nyaman, rasa tidak nyaman. Yang ketiga, murid itu cenderung merasa takut. Yang keempat, bersifat memaksa. Yang kelima, murid cenderung menyembunyikan kesalahan. Maksudnya menyembunyikan kesalahan bagaimana Bapak Ibu? Murid menjadi tidak jujur. Tidak jujurnya kenapa ya? Karena takut dihukum begitu. Ditanya bu guru tidak menjawab dengan jujur, tapi berusaha menutupi kesalahannya. Lanjut, yang keenam adalah murid menjadi rendah diri karena dihukum, menjadi malu kan Bu, Bapak Ibu, sehingga merasa dikucilkan oleh teman-temannya. Kemudian timbullah rasa rendah diri. Untuk selanjutnya, nah ini perbedaannya antara hukuman dan penghargaan. Tapi penghargaan itu ya Bapak Ibu tidak sepenuhnya baik ya, karena penghargaan itu ada yang bersifat negatif dan dampaknya bisa positif dan negatif.
Untuk yang pertama, penghargaan itu bersifat tidak efektif Bapak Ibu. Kenapa tidak efektif? Karena ya jangka waktunya cuma itu sebentar, besok diulangi kembali begitu. Nggih, betul nggih Bapak Ibu seperti itu ya? Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Kenapa bisa merusak hubungan? Karena biasanya yang mendapat penghargaan itu ya cuma siswa yang pandai, Ibu, Pak. Biasanya itu saja. Kemudian yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan menjadi iri kepada temannya yang mendapatkan itu. Nah, itulah terjadi kerusakan hubungan. Lanjut, yang ketiga itu mematikan kreativitas. Kenapa bisa mematikan kreativitas? Karena di sini anak yang sudah melakukan sesuatu yang sudah bagus misalnya, itu dia mendapatkan penghargaan, kemudian dia tidak ingin misalnya anak itu sudah melakukan mau maju ke depan gitu, kita memberikan penghargaan. Nah, kemudian aku sudah mendapatkan penghargaan, bisa aku nggak usah lagi lah seperti itu. Terus yang keempat adalah menghukum dengan sistem ranking. Pada saat ini di rapot kita sudah tidak menggunakan sistem ranking ya Bapak Ibu. Iya, tidak dicantumkan ranking lagi pada rapot. Dan kenapa? Karena sistem ranking itu nanti akan menimbulkan perasaan kecewa bagi anak atau siswa yang mempunyai ranking di bawah atau ranking yang rendah begitu. Bisa menjadikan bahan pembicaraan, bahan bulian, dan cenderungnya anak menjadi merasa malu gitu. Untuk yang kelima adalah merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, sebagai contoh itu misalnya anak atau murid kelas 1 ya Bapak Ibu, itu anak murid kelas 1 sudah bisa membaca satu kata, lalu membaca satu kalimat. Nah, itu kemudian kita memberikan penghargaan kepada murid tersebut. Nah, si anak tersebut merasa bangga, aku sudah bisa membaca satu kalimat dan aku dapat hadiah. Jadi aku nggak usah berlatih lagi. Nah, seperti itu. Jadi dia mendapatkan penghargaan itu udah bangga, tapi bukan motivasi dari dirinya sendiri. Begitu. Nah, saya lanjutkan. Yang tadi adalah identitas gagal ya. Yang selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses Bapak Ibu. Nah, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaannya? Kita ulas. Yang pertama, konsekuensi. Bapak Ibu sering mendengar kata konsekuensi ya? Sudah tidak asing lagi ya. Misalnya kalau anak terlambat sekolah. Nah, biasanya Bapak Ibu melakukan konsekuensi apa? Ditegur, ya boleh. Atau nanti anak itu disuruh apa gitu ya, misalnya disuruh berdiri di depan kelas atau gimana. Kalau konsekuensi ditegur dulu ya, kayak gitu. Nah, saya lanjutkan. Konsekuensi ini bersifat penguatan jangka pendek. Maksudnya penguatan jangka pendek adalah konsekuensi itu bersifat ya pada saat itu, besok lagi diulangi kembali begitu. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Maksudnya monitoring berkelanjutan itu kita harus mengawasi Bapak Ibu, memonitoring setiap saat apa anak itu patuh setiap hari. Yang pertama mengerjakan tugas, besoknya lagi kita pantau lagi mengerjakan tugas lagi apa enggak begitu. Terus yang ketiga adalah stimulus respon. Maksudnya stimulus respon itu jika anak melakukan kesalahan, ibu guru mengingatkan dan anak tersebut menanggapi. Nah, itulah stimulus respon.
Lanjut, yang keempat adalah murid menghormati aturan. Nah, di mana aturan murid itu harus saling menghargai akan membantu sesama teman jika mengalami kesulitan. Untuk yang kelima yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi misalnya anak melakukan kesalahan, lalu kita memberikan konsekuensi kepada murid tersebut, memberikan waktu, langsung disuruh melakukan konsekuensinya. Nah, dia tidak diberi kesempatan untuk berpikir dulu, saya melakukan kesalahan, sebenarnya saya itu pengen minta maaf dulu, tapi kok disuruh langsung melakukan konsekuensi itu, seperti itu. Lanjut. Nah, ini kata restitusi ini asing ya Bapak Ibu? Sudah pernah mendengar belum Bapak Ibu? Belum? Sama Bapak Ibu, saya pertama sebelum masuk menjadi guru penggerak itu saya juga belum tahu restitusi itu apa. Ini terdengar asing. Saya mengetahui istilah restitusi ini ya semenjak mempelajari modul 1.4. Nah, restitusi sendiri itu istilah konsep disiplin yang sukses Bapak Ibu, yang menyebabkan anak itu bisa dikatakan sukses nih ya, karena ini termotivasi dari dirinya sendiri. Restitusi ini yang pertama yaitu 1. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Maksudnya murid itu menjadi tahu, oh tanggung jawab saya ini, jadi saya harus melakukan ini tanpa disuruh. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Yang keempat, murid memegang kontrol atau kendali pada dirinya sendiri. Dan yang kelima, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan dengan tidak disuruh, tapi murid dengan restitusi ini ya, langkah-langkahnya nanti saya ulas. Dengan restitusi ini anak tidak dipersalahkan, tapi guru itu memberi fasilitas, guru menanyai tentang kesalahannya, memvalidasi tindakan yang salah itu kenapa, bisa ada alasan tertentu, mestinya begitu. Kemudian guru memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini tadi pengertian restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu disampaikan oleh Gerson pada tahun 2004. Restitusi sendiri itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi siswa melakukan perbuatan atau melakukan solusi itu bukan karena ingin menebus kesalahannya, tapi ingin belajar dari kesalahan tersebut. Untuk yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Nah, kalau sudah melakukan kesalahan itu dia merasa bersalah dan ingin memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bersifat tawaran atau bukan paksaan. Nah, untuk menangani anak yang melakukan kesalahan itu kita beri tawaran. Kira-kira apa yang ingin dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi anak ditawarkan ya, tidak kita yang memberi paksaan, tidak kita yang memutuskan kamu harus ini, kamu harus itu, gitu. Untuk yang keempat adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi untuk introspeksi dirinya sendiri, untuk sedikit lebih memahami apa
yang telah dia lakukan, salah atau betul begitu. Untuk yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi maksudnya dia melakukan tindakan itu pasti ada alasannya Bapak Ibu. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, dia pasti punya alasan tertentu. Yang keenam itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi itu bersifat memperbaiki karakter peserta didik kita, bukan untuk anak itu harus melakukan tindakan. Yang ketujuh adalah untuk menguatkan dan fokus pada solusi. Jika anak sudah melakukan kesalahan, ya kita fokus pada solusinya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Begitu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu masih semangat? Masih. Terima kasih. Kita lanjutkan, yang ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagai contoh kasusnya, yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Banyak ya Bu kasus seperti ini di kelas kita? Banyak ya. Nah di sini untuk yang pertama hukuman. Kalau dari segi hukuman ya, itu guru menghukum siswa tersebut misalnya dengan hormat bendera selama 10 menit. Ada nggak yang seperti ini? Contoh saja, nah itu dulu ya. Ya kalau di sini nggak ada Bapak Ibu. Ini bersifat guru itu guru marah dan murid menjadi takut. Betul ya, kalau dikasih hukuman seperti itu, murid itu menjadi sangat takut kepada gurunya. Lanjut yang kedua, yaitu kalau dari segi konsekuensi Bapak Ibu. Dari segi konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Pernah nggak melakukan seperti ini Bapak Ibu? Pernah ya. Meskipun ya dari hukuman lebih baik yang mana? Konsekuensi. Ya. Di sini guru bersifat tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, itu konsekuensinya. Kalau anak tidak mengerjakan PR, ya harus mengerjakan pada waktu istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat, atau bisa juga dengan menuliskan kata apa Bu? Saya tidak akan mengulanginya lagi sebanyak berapa lembar begitu ya? 50 kali. Terus diapakan? Ditandatangani sama guru-guru begitu. Lah itu namanya konsekuensi. Lanjut yang ketiga yaitu restitusi. Nah, inilah cara yang paling baik di antara ketiga itu Ibu Bapak Ibu. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau siswa mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan, itu dia ditanya keyakinan kelas mana yang kamu langgar, gitu. Lalu kamu ingin menyelesaikan masalahmu dengan cara apa, gitu Bapak Ibu. Dalam restitusi ini, guru bersifat terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itulah yang diharapkan dari pemahaman kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, mungkin sedikit lelah ya, sedikit capek, sedikit tegang. Nah, ini ada gambar lagi Bapak Ibu, mungkin bisa menebak gambar apakah itu, kata apa yang bisa dibentuk dari gambar itu? Ada yang tahu? Pohon rambutan roboh. Betul sekali, tepuk tangan buat Pak Budi. Pohon yang di atas itu gambar pohon ya, yang bawahnya itu ram, terus ada orang buta, ditambahi n, rambutan. Kemudian yang paling bawah itu gambar apa Bapak Ibu? Robot, tapi huruf T-nya diganti H.
sedikit cair nggih, bisa ketawa. Beberapa waktu yang lalu saya dan siswa-siswa kelas 6 membuat keyakinan kelas di kelas 6 ya Bapak Ibu. Untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan kelas. Kebetulan setelah membentuk peraturan kelas itu kemudian dirumuskan menjadi keyakinan. Yang ketiga adalah menambahkan keyakinan kelas tersebut. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas yang sudah dibuat tadi ya. Kemudian setelah menjadi keyakinan kelas nanti juga akan terbentuk menjadi lingkungan yang positif. Di lingkungan yang positif itu nanti akan membentuk suatu budaya positif. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Untuk yang sudah saya lakukan ya, itu yang pertama semua warga kelas itu dilibatkan. Jadi semua peserta didik atau semua siswa itu ambil bagian dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang kedua, kalimat dalam pernyataan umum. Jadi kalimatnya itu dalam pernyataan umum, tidak spesifik, tidak khusus begitu ya. Untuk yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif, bukan yang kalimat negatif, kalimat positifnya. Kemudian yang keempat, sesuai dengan kondisi siswa. Jadi tidak mengada-ada, yang sesuai dengan kondisi siswa kita saja. Yang kelima, sedikit saja agar anak mudah diingat. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya Bu, Pak. Cukup 6-10 atau berapa gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, untuk yang peraturan, misalnya biasa dituliskan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, untuk keyakinan kelasnya bisa berupa pernyataan tanggung jawab. Selanjutnya, untuk yang peraturan dilarang mengganggu orang lain. Sedangkan keyakinan kelasnya dalam bahasa menghormati orang lain. Untuk yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Ada lagi peraturannya dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinan kelasnya bisa kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Ada lagi gunakan masker. Keyakinan kelasnya kita buat kesehatan, keselamatan. Yang peraturan kelasnya jangan berlari di kelas atau koridor. Sedangkan kalimat untuk keyakinan kelasnya keselamatan, keamanan. Nah, Bapak Ibu itu contohnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi dalam proses pembentukan keyakinan kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri 2 Gombang yang telah saya lakukan bersama siswa kelas 6. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini ada dokumentasi lagi. Tadi melibatkan semua siswa dalam menuliskan keyakinan kelasnya, keyakinan kelas kita ditentukan. Kemudian ini kita akan membuat
poster keyakinan kelas yang dibuat dari kertas karton dan juga kertas origami ya Bapak Ibu. Seperti itu prosesnya, anak-anak semua terlibat. Kemudian poster itu ditempel di dinding kelas. Ngaten nggih Bapak Ibu, kita lanjutkan yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, bertahan hidup, misalnya kebutuhan dasar kita ini sebagai makhluk hidup itu apa Bapak Ibu? Makan, minum, tempat tinggal, seperti itu nggih. Lanjut yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di kelas Bapak Ibu ada seorang murid itu yang sering caper gitu. Nah, capernya itu karena dia apa? Dia merasa ingin memperoleh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu ada yang caper, ada juga yang pemalu, ada juga yang pendiam. Nah, itu sebenarnya dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Mungkin di kelas Bapak Ibu juga ada seorang siswa itu yang merasa berkuasa, paling berkuasa di kelas gitu ya. Ada. Selanjutnya kebebasan. Jadi ada anak itu yang inginnya bebas, tidak terkekang begitu. Kemudian ada juga kesenangan. Kesenangan itu ya intinya dia ingin bersenang-senang begitu. Kita lanjutkan. Untuk poin kelima yaitu ada 5 posisi kontrol. Apa sajakah itu? Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol dari restitusi itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Keempat sebagai pemantau dan yang kelima sebagai manajer. Mari kita ulas satu persatu ya. Nah, coba Bapak Ibu untuk lebih paham, kita lihat dulu tayangan video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru kita. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat.
basket lu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melakukan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
Baik, Bapak Ibu Guru, tadi sudah melihat tayangan video tentang 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Di antaranya yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Kira-kira Bapak Ibu sering berada di posisi yang mana Bapak Ibu? Penghukum. Sebelum hadir di seminar ini kita seringnya menjadi penghukum ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini kita berusaha untuk menjadi seorang manajer. Betul sekali. Insya Allah kita akan belajar pelan-pelan Bapak Ibu untuk menuju proses menjadi posisi sebagai manajer. Ya, karena inilah yang paling ideal untuk membimbing murid-murid kita. Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah contoh penerapan 5 posisi kontrol dan kasusnya, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini mungkin sangat sering sekali ya ditemui waktu kegiatan upacara bendera ya Bapak Ibu. Nah, anak-anak kita sering lupa memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini ada 5 posisi kontrolnya. Itu contohnya, yang pertama itu sebagai posisi penghukum. Nah, posisi penghukumnya itu ada pernyataan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, seperti itu ya posisi sebagai penghukum. Kemudian ada yang membuat rasa bersalah, itu ada pernyataan seperti ini. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa dengan kamu. Nah, itu kan bisa menyebabkan anak menjadi merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, jika posisi kita sebagai teman. Nah, itu ada pernyataannya. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu anak kayak seperti teman sendiri ya. Terjalin keakraban antara guru dan siswa. Untuk posisi yang keempat yaitu posisi pemantau. Untuk yang pemantau ini ada pernyataannya seperti ini. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, jika anak merasa ada melakukan kesalahan, itu sebagai posisi pemantau, sebagai guru itu bisa menanyakan, kamu sudah melanggar ini dan peraturan ini, dan ditanya apa konsekuensinya begitu. Nah, untuk posisi sebagai manajer, nah ini yang ideal ya. Nah, ini jika seorang anak melakukan kesalahan karena tidak memakai atribut lengkap itu ya, itu ditanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, sebagai seorang manajer kita melakukan pertanyaan seperti itu nanti yang akan dijawab oleh murid tersebut tanpa merasa takut. Nah, anak cenderung akan melakukan memperbaiki kesalahannya, menemukan solusi atau cara memperbaiki kesalahan tersebut. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, untuk materi yang keenam, Bapak Ibu, ya ini tentang segitiga restitusi. Seperti tadi yang sudah dibahas di awal tadi ya, itu sudah mendengar kata restitusi. Ini ada tayangan video lagi Bapak Ibu, silahkan diperhatikan ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Pondok. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada
melalui kontrol machine learning based. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadirnya dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Mungkin saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir hal apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang terbaik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikiran yang telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru.
hebat. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah melihat tayangan ya, tentang segitiga restitusi. Nah, mungkin sebelum Bapak Ibu seminar ya, sebelum Bapak Ibu mendengar kata restitusi ini ya, melihat segitiga restitusi, Bapak Ibu masih bingung atau belum bisa melakukannya. Nah, setelah ini kita mencoba untuk melakukan sebagai guru kita membimbing siswa kita. Jika ada yang melakukan kesalahan, kita mencari solusinya dengan cara alur segitiga restitusi. Adapun alur segitiga restitusi itu ya Bapak Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya setiap orang dengan memberikan pernyataan kepada murid itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, seperti itu. Kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan salah. Untuk sisi yang kedua ini kita bisa mengajukan pertanyaan kepada murid. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, seperti itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi anak ditanya alasan mengapa melakukan tindakan seperti itu. Kemudian sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam sisi tiga ini kita bisa melakukan pertanyaan atau memberi pertanyaan kepada siswa, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati atau keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, atau ini kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar atau perlu kamu tingkatkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itulah alur segitiga restitusi. Bapak Ibu paham ya? Paham yang saya jelaskan ini ya? Nanti pelan-pelan kita akan menerapkan di kelas kita masing-masing. Nah, baiklah, ini adalah tayangan video penerapan restitusi segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas saya. Monggo bisa disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasus siswa terlambat sekolah ya. Terlambat masuk sekolah. Bapak Ibu tadi sudah melihat tayangan video saya tentang penerapan segitiga restitusi di kelas saya ya, seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu besok lebih menjalankan segitiga restitusi itu lebih baik daripada saya. Semoga kita kedepannya bisa menjadi seorang guru dengan posisi manajer ya Bapak Ibu, bisa menjalankan budaya positif di kelas kita masing-masing dan di sekolah kita. Amin.
Nah, kita sampai di penghujung materi. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan tanggapan, monggo saya beri kesempatan. Monggo Bapak Ibu. Memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Irma Rosmawati SPD. Yang pertama, tanggapan saya sangat senang sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Irma Rosmawati, di mana banyak segi positif yang saya peroleh sehingga nanti bisa dikembangkan di SD Negeri 2 Ngobang, khususnya diri saya sendiri, umumnya kepada rekan-rekan Dewan Guru. Untuk selanjutnya mengenai disiplin positif untuk siswa, ini karena disiplin positif ini ada dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Saya menghimbau bagaimana supaya nanti bisa menumbuhkan faktor intrinsik, yaitu faktor yang muncul dari diri dalam anak, sehingga dari Dewan Guru ini sangat mudah sekali mengarahkan dalam pembelajaran setiap hari, dalam pencapaian materi ataupun dalam pencapaian target yang diinginkan. Jadi saya sangat mengharapkan untuk penumbuhan dari disiplin diri yang muncul dari diri dalam diri anak sendiri. Untuk selanjutnya nanti mungkin lain waktu juga bisa Bu Irma mengarahkan kepada teman-teman jika ada informasi yang baru untuk disampaikan di waktu luang atau waktu istirahat, bisa berkumpul di kantor untuk menyampaikan informasi-informasi. Tapi saat ini saya sangat bangga apa yang disampaikan oleh Bu Irma karena sangat menumbuhkan karakter anak sehingga anak bisa sesuai dengan harapan kita. Jadi lebih baik lagi kalau kita selalu punya inovasi atau gagasan yang bisa menumbuhkan diri kita sendiri juga diri anak-anak, sehingga SD 2 Gombang ini sebagai sekolah penggerak dapat berkembang sesuai harapan dari pemerintah. Terima kasih dan saya sekian. Terima kasih Pak Suparno atas apresiasinya yang telah diberikan kepada saya. Untuk selanjutnya, acara yang kelima adalah menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Marilah kita berdiri bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang nanti dipandu oleh Ibu Marini. Semoga Bu. Sekian, dimohon duduk kembali. Dilanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara penutup, apabila saya dalam menyampaikan urutan mata acara pada kesempatan hari ini banyak kesalahan dan banyak khilaf, saya mohon maaf. Maka acara pada hari ini mari kita tutup bersama-sama. Untuk yang beragama Islam dengan membaca hamdalah, untuk yang beragama lain menyesuaikan sesuai dengan agama
masing-masing. Marilah kita tutup acara pada siang ini. Semoga apa yang kita peroleh bermanfaat bagi kita, bagi siswa kita, bagi masyarakat, juga bagi negara kita. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Indriani, saya rekan dari Ibu Irma Rusmawati di SD Negeri 2 Gombang. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Irma mengenai budaya positif itu sangat bagus dan untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini yang disiplin karena faktor ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya. Nah, dari sini kita tahu bagaimana cara menanamkan motivasi intrinsik bagi siswa dan bagi diri kita sendiri. Semoga dari adanya diseminasi ini kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.